Untuk vlog kali ini saya mau membahas tentang gerak melingkar. Sebelum kita masuk ke soal perhitungan, kita harus tahu dulu rumus-rumus yang berhubungan dengan gerak melingkar. Yang pertama itu ada periode dan frekuensi. Nah, untuk rumus periode itu adalah T per N. Jadi T besar ini adalah periodenya, satunya second. T ini adalah waktu putarannya. Dan N itu adalah banyak putarannya. Setelah itu ada F. F itu adalah frekuensi. Kalau frekuensi itu kebalikan dari periodenya. Jadi F itu sama dengan N per T. Jadi banyak putaran dibagi dengan waktu putarannya. Jadi bisa dibilang frekuensi itu adalah 1 per periodenya. Setelah itu ada namanya kecepatan sudut atau kecepatan angular. Jadi kecepatan sudut ini namanya omega. Jadi omega itu sama dengan theta per T. Theta itu artinya posisi sudut. Dalam satuannya radian, dan T itu adalah waktu. Atau rumus dari omega itu adalah 2 pi kali F. Jadi omega itu kecepatan sudut sama dengan 2 pi kali frekuensi. Jadi unit dari omega itu adalah rad per second. Setelah itu ada percepatan sudut. Jadi percepatan sudut itu rumusnya omega per T. Jadi kecepatan sudut dibagi T. Dan unit dari kecepatan sudut itu adalah rad per second kuadrat. Setelah itu ada hubungan besaran sudut dan besaran linear. Jadi S itu sama dengan theta kali R, V itu omega kali R, A itu sama dengan alpha kali R. Jadi semuanya itu dikali radiusnya. Jadi untuk besaran linearnya, kalau S itu kan jarak. Dia berhubungan dengan posisi sudutnya. Jadi S itu sama dengan posisi sudut dikali R. Kalau V itu kan kecepatan, jadi berhubungan dengan kecepatan sudut. Jadi kecepatan sudut kan omega. Jadi V sama dengan omega kali R. A itu percepatan linear, jadi mau cari A itu berhubungan dengan percepatan sudutnya. Jadi percepatan sudut kali R. Setelah itu kita masuk ke contoh soalnya. Untuk nomor 1. Jika sebuah roda berputar 60 putaran tiap 2 menit, maka frekuensi dan kecepatan sudut roda itu adalah, jadi kita bisa ini 60 putaran itu N, jadi N itu 60 putaran. Setelah itu tiap 2 menit, jadi itu waktunya, T-nya, jadi T-nya 2 menit. Nah, satuan waktunya kan harus ke second, jadi kita ganti ke second dulu. Jadi 1 menit itu 60 second, jadi 2 kali 60, jadi 120 second. Nah, yang ditanya itu adalah frekuensinya. Jadi tulis F, rumus F itu adalah N per T. Jadi N per T. Jadi N-nya 60, T-nya 120. Jadi ini setengah, jadi 0,5 Hz. Setelah itu yang ditanya adalah kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu kan omega. Jadi kita tulis omega sama dengan 2pi kali F. Jadi 2, pi itu 3,14 dikali F-nya 0,5. Jadi ini jawabannya 3,14, satuannya rad per second, atau rad S maka negatif 1. Jadi ini jawabannya adalah B. Oke, untuk soal selanjutnya. Sebuah benda bergerak pada lintasan melingkar memiliki jarak 0,5 meter. Jadi kita tulis R itu 0,5 meter. Benda tersebut menempuh sudut 50 pi radian, 50 pi radian. Nah, jadi ini menempuh sudut 50 pi rad itu adalah theta, artinya posisi sudutnya. Jadi 50 pi rad dalam waktu 10 second. Jadi ini T itu 10 second. Tentukan A, kecepatan sudut. Jadi yang kita mau cari adalah kecepatan sudut itu omega. Tadi rumus omega itu ada theta per T, ada juga omega itu 2pi kali F. Nah, yang di sini dikasih tahu adalah ada theta sama T-nya. Jadi kita pakai rumus ini. Jadi omega itu theta per T. Jadi theta-nya di sini 50 pi, T-nya itu 10. Jadi ini 5 pi rad per second. Untuk yang B, waktu yang dibutuhkan benda untuk berputar
1 kali. Nah, untuk ini adalah yang ditanya adalah periodenya. Jadi, tahu dari mana? T itu, periode itu kan rumusnya waktu putaran dibagi banyak putarannya. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan benda untuk berputar 1 kali. Jadi dia mau waktu, ini waktunya, per N. Jadi per 1 kali ini, jadi yang kita mau cari ini adalah periodenya. Nah, bagaimana kita cari periode dari soal ini? Nah, kan kita udah tahu omega itu. Omega udah kita cari 5pi. Nah, tadi kan omega itu kan 2pi kali F. F ini bisa diganti jadi seperti. Jadi 2pi per T. Jadi rumus omega itu bisa 2pi F atau omega itu 2pi per T. Jadi kita tulis omega sama dengan 2pi per T. Omega yang kita cari itu 5pi. Jadi kita masukin 5pi sama dengan 2pi per T. Jadi 5pi T kita kali sama dengan 2pi. Jadi T sama dengan 2pi per 5pi. Ini kita coret, jadinya 0,4 second. Jadi 2 bagi 5 itu 0,4 second. Setelah itu kita mau cari frekuensi. Nah, rumus frekuensi itu kan selalu 1 per T. Jadi 1 per T. Jadi F itu 1 per 0,4. Jadi jawabannya adalah 2,5 Hz. Untuk soal selanjutnya, sebuah bola berputar dengan jari-jari 1 meter dalam waktu 20 second dalam 50 putaran. Berapa kelajuan linear bola tersebut? Jadi kita tulis dulu apa yang diketahui. Jadi jari-jari itu R, jadi R-nya itu 1 meter. Setelah itu waktu 20 second, waktu putarannya jadi T kecilnya 20 second dalam 50 putaran. Jadi ini N-nya 50 putaran. Nah, yang ditanya adalah kelajuan linear. Nah, kelajuan linear itu kan V yang ditanya. V itu kan rumusnya omega kali R. Nah, R kita udah dikasih tahu, tapi omega kita belum cari, kita belum tahu, tapi dikasih tahu N sama T. Jadi kita bisa cari omega, kita cari omega dulu. Nah, omega itu kan rumusnya 2pi kali F. Frekuensi belum dikasih tahu, tapi frekuensi kita bisa cari dari putaran, banyak putaran, sama dari waktu putarannya. Kan frekuensi itu rumusnya N per T. Jadi kita bisa tulis omega sama dengan 2pi. Frekuensi itu kan N per T. Jadinya kita masukin 2pi kali N-nya 50, T-nya 20. Ini kita coret, ini coret. Jadi omega itu 5pi rad per second. Setelah itu kita masukin ke sini. Jadi omeganya itu 5pi. Jadi 5pi dikali jari-jarinya 1. Jadi sama dengan 5pi meter per second. Untuk nomor keempat, sebuah partikel berputar dengan 300 rpm. Nah, rpm ini adalah satuan untuk omega. Jadi 300 rpm ini adalah omeganya. Oke. Nah, ini kita harus ganti dulu ke rad per second. Ya. Jadi 300. Nah, kita mau ganti ke rad itu kita kali 2pi. Karena satu putaran itu 2pi rad. Nah, 2pi dibagi menit. Nah, menit mau ke second itu kita kali 60. Jadi 2pi per 60. Ini sama dengan, ini kita coret, jadi 10pi rad per second. Setelah itu, jari-jari lintasan. Jadi jari-jari lintasan itu R, 1 meter. Yang ditanya adalah kelajuan linear. Nah, jadi ini V, yang ditanya V itu kan rumusnya omega kali R. Jadi kita masukin 10pi kali 1. Jadi 10pi meter per second. Setelah itu, sebuah balok kecil berada di tepi meja putar yang jari-jarinya 0,4 meter. Jadi kita tulis R, jari itu R, 0,4 meter. Terus
berputar dengan kecepatan sudutnya 20 rad per second itu mula-mula. Jadi yang awal, di awal itu dia 20 rad per second. Karena mengalami percepatan, maka kecepatan sudutnya dapat berubah dan menjadi 50 rad per second. Jadi ini omega t-nya yang akhirnya. Si omega t-nya itu 50 rad per second. Setelah bergerak 15 second. Jadi ini waktunya, t-nya. T itu sama dengan 15s. Yang ditanya A adalah kecepatan linear. Yang mau dicari adalah V-nya. Nah, mau cari V itu kan omega kali R. Nah, kita lihat, yang mau ditanya adalah kecepatan linear awal. Jadi omega 0. Jadi omega 0-nya itu yang awal 20. Jadi kita masukin 20 dikali 0,4. Jadi 8. 8 meter per second. Yang B, yang ditanya adalah percepatan sudut balok kecil. Jadi percepatan sudut itu kan alfa. Jadi alfa sama dengan, alfa itu kan omega per T. Nah, karena ini ada akhir dan awal, jadi ini kita cari perubahannya dulu. Jadi perubahan omega dibagi waktu. Jadi perubahan omega itu akhir kurang awal. Jadi 50 kurang 20 dibagi waktunya. Waktunya itu 15. Jadi sama dengan 30 per 15. Itu 2 unitnya rad per second quarter. Yang terakhir adalah percepatan tangensial. Jadi percepatan tangensial itu adalah A. Jadi kita mau cari A, itu kan tadi berhubungan dengan percepatan sudutnya. Jadi A sama dengan alfa dikali R, jari-jarinya. Alfanya 2 dikali 0,4. Jadi sama dengan 0,8 meter per second quarter. Oke, untuk vlog kali ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.